Beberapa hari sebelum pertandingan semifinal antara Prancis menghadapi Spanyol, Lamine Yamal sempat mengatakan bahwa Prancis seharusnya takut pada Spanyol. Ya, banyak orang yang menganggap bahwa itu hanya PC war seorang remaja berusia 19 tahun. Namun setelah kita menyaksikan pertandingan tadi sobat, sampai dengan peluit panjang berbunyi, ucapan dari Lamine Yamal itu sangat-sangat benar sekali. Keren Lamine Yamal, harus diakui. PC war-nya juga luar biasa. Jadi di saat semua orang mengira Prancis akan melangkah ke final karena mereka punya materi yang luar biasa, punya Mbappe, Dembele, Olise, bahkan mereka disebut sebagai favorit juara dunia tahun ini. Tapi yang terjadi di Dallas, Spanyol betul-betul mengontrol permainan dari Prancis. Bagaimana review match Papatola? Sebelum kita bahas lebih lanjut di video ini sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sobat-sobat, pertandingan semifinal pertama baru saja selesai dan kita sudah tahu skornya. Kemenangan telak 2-0 untuk Spanyol, dan ini menjadi final kedua bagi Spanyol di Piala Dunia. Setelah tahun 2010 mereka masuk final dan juara, dan kali ini final kedua. Sekarang Spanyol hanya tinggal menunggu pemenang antara Inggris ataupun Argentina yang akan berlaga besok. Sobat-sobatku, kalau ada satu kalimat yang tepat ya untuk menggambarkan semifinal ini, mungkin kalimatnya sederhana saja. Spanyol tidak hanya sekedar mengalahkan Prancis, tapi mereka mengendalikan Prancis. Skornya memang hanya 2-0. Seperti biasa, simple. Tapi kalau kita menyaksikan 90 menit pertandingan di Stadium Dallas, kita akan memahami bahwa kemenangan Spanyol itu jauh lebih dominan daripada papan skor ya. Dan kendali lapangan tengah yang kita saksikan tadi, bagaimana pelatih Luis de la Fuente yang bisa mengubah identitas Spanyol, di mana Rodri kembali menjadi poros tengah ya, dan Alex Baena bisa lebih banyak menusuk dari kiri dalam, dan Olmo terus berpindah posisi untuk menarik gelandang Prancis. Hasilnya langsung kelihatan sekali sobat, langsung terasa. Prancis tidak pernah benar-benar nyaman dalam membangun serangan, dan biasanya kan Olise itu menjadi pemain pertama yang menerima bola di antara lini. Tapi kali ini setiap kali Olise menerima bola, Rodri atau Cucurella langsung menutup jalur umpannya. Bahkan legenda Prancis Patrick Vieira tadi menyatakan bahwa seusai laga ya, dia bilang Olise adalah pemain yang kami harapkan menghidupkan permainan, tapi sayangnya Spanyol benar-benar bisa mematikan Olise. Bahkan nyaris tidak punya kontribusi yang positif yang berbahaya untuk Prancis. Dan memang benar kreativitas Olise tadi tidak keluar, dan di laga ini nyaris dia tidak terlihat. Dan Spanyol memang mendapatkan keuntungan dengan penalti di menit ke-22 ya. Bagaimana satu upaya yang dilakukan oleh Digne untuk menyapu bola, tapi di saat yang tepat Lamine Yamal datang untuk mencoba menguasai bola. Disitulah Digne terlihat panik mungkin, kemudian dia coba sapu dan kakinya mengenai Yamal. Terlambat ya kita bilang Digne untuk menyapu bola tadi, dan wasit tidak bisa tidak menunjuk titik putih karena memang sudah terjadi kontak. Dan Mikel Oyarzabal maju dengan tenang tanpa ragu-ragu, dengan satu shoot power yang luar biasa. Dia tendang bola gol meskipun bisa dibaca oleh kiper Prancis mainan ya, tapi bola tetap meluncur mulus. 1-0. Dan kenapa lini tengah Prancis mati setelah gol tersebut? Jadi ada kesalahan terbesar Les Blues yang Papa lihat di turnamen ini ya. Deschamps sukses memang memainkan sistem 4-2-3-1 yang agresif. Olise, Dembele, Du, Mbappe. Ini 4 pemain depan bisa bergerak sangat bebas. Tapi ada problem. Problemnya adalah semuanya hanya bisa berjalan jika lini tengah mampu mengalirkan bola. Nah, disinilah Spanyol menghancurkan Prancis. Rodri benar-benar tampil seperti profesor sepak bola ya. Dia tidak hanya memutus serangan. Kemudian Fabian juga bagus tadi, Fabian Ruiz. Dan
Mereka berdua juga sangat komunikatif, dan Pedri terus bergerak tanpa bola, Baena rajin membantu pressing, Olmo turun sampai ke tengah. Dan akibatnya Rabiot juga berkali-kali kehilangan opsi umpan. Ya, dan Konde juga ya. Jadi memang Prancis kalah jumlah pemain di area sentral. Dan akhirnya terpaksa memainkan bola panjang, dan justru itu yang diinginkan oleh Spanyol. Dan kemampuan Laporte ya membuat Mbappe tanda kutip menghilang ya. Banyak orang mengira Paul Cubarsí akan menjadi kunci pertahanan Spanyol, tapi justru Laporte tampil luar biasa. Dan juga dia benar-benar bisa mengejar Mbappe, bisa menempel, bisa jaga jarak. Dan karena Laporte tahu ya Mbappe paling berbahaya ketika bek lawan terlalu agresif, jadi dia lebih memilih menunggu Mbappe masuk. Nah, saat Mbappe berbalik, Rodri sudah datang membantu. Pedro Porro juga bisa mempersempit ruang. Dan akibatnya memang Mbappe sangat-sangat minim dalam menerima suplai bola yang bagus ya. Dan dia harus menjauh dari kotak penalti, dipaksa bermain sebagai playmaker dan bukan sebagai finisher. Itu yang membuat daya serang, ketajaman dari Prancis menghilang di pertandingan menghadapi Spanyol ini. Begitu juga Dembele, bukan Dembele yang seperti biasa yang kita lihat, yang biasa mengacak-acak pertahanan lawan. Kali ini Dembele benar-benar sulit, dan sepertinya memang ini adalah hari terburuk atau pertandingan terburuk yang Prancis alami di turnamen Piala Dunia 2026 ini. Jadi bayangkan setiap kali Dembele coba menggiring bola, selalu saja ada pemain kedua yang datang. Ya kan? Atau bahkan 3. Ini Spanyol memang sengaja menciptakan jebakan 2 lawan 1 di sisi kanan Prancis. Dembele kehilangan ruang, itu membuat kecepatan yang selama ini menjadi senjata mereka tidak pernah keluar. Olis juga tidak berkutik. Dan gol kedua, bagaimana Spanyol memainkan keindahan sepak bola. Menit 58, gol Pedro Porro bukan hanya soal finishing, tapi itu menggambarkan filosofi Spanyol. Umpan pendek, pergerakan tanpa bola, 1-2 yang sangat cepat dengan Dani Olmo, lalu overlap yang sempurna. Porro menusuk dari sisi kanan, dan kemudian kita tahu penyelesaian akhirnya juga sangat baik sekali, membuat mainan tidak mampu menangkap bola, menahan bola tidak bisa sama sekali. Gol kedua inilah yang jelas-jelas menjadi malapetaka bagi Prancis dan mematikan pertandingan. Yamal memang tidak mencetak gol di pertandingan itu, walaupun ada golnya yang dianulir ya karena offside. Tapi dia menurut Papatola punya kontribusi yang luar biasa. Dia ciptakan penalti, dia buat pertahanan Prancis panik, kemudian apalagi ya, dia cepat membaca ruang ya, keberanian mengambil keputusan. Makanya Papatola salut juga dengan mentalitas seorang Lamine Yamal ya. Dengan pemain yang begitu muda, dia berhadapan dengan pemain-pemain yang punya nama di Prancis ya, senior. Tapi Yamal dengan tenang mampu mengeluarkan, mengcreate kemampuannya. Dan Deschamps nggak tahu apa yang terjadi pada diri Deschamps. Sepertinya dia pusing sendiri. Dia coba masukkan Kone, Do dimainkan, Barcola ditarik, ya kan. Theo Fernandes masuk, Cerik juga, tapi itu tadi tidak mampu untuk merubah situasi karena memang Spanyol sudah sangat nyaman dalam memainkan skema yang diterapkan oleh De La Fuente. Dan ini menjadi kemenangan ketiga beruntun ya sobat ya, Luis De La Fuente atas Prancis. Bayangkan mereka menang di turnamen-turnamen besar, Euro 2024, UEFA Nation League 2025, dan kini Piala Dunia 2026. Jadi benar-benar artinya Prancis itu betul-betul berada di dalam kantong De La Fuente. Sobat-sobatku yang baru bergabung, terima kasih. Itu dia review match yang bisa Papatola sampaikan di pertandingan ini. Selamat untuk Spanyol yang lolos ke babak final, dan kita akan menunggu siapa yang akan menjadi lawan Spanyol di babak final nantinya. Terima kasih sobat, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.